Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Hirnowo, NIM 4611419066. Program Nawacita. Masa kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala memang sudah berakhir tahun lalu. Namun, apakah program prioritas yang bertajuk Nawacita tersebut sudah tuntas? Sebelumnya, mungkin di sini banyak yang belum tahu. Apa sih program Nawacita itu? Program Nawacita adalah 9 program prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan pada masa kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala. 9 prioritas itu dahulunya menjadi sebuah visi Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala dalam Pilpres 2014. Dengan Nawacita, Indonesia diharapkan mampu berubah dan menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Kesembilan prioritas tersebut terdiri dalam berbagai bidang. Selain pembangunan dalam infrastruktur, terdapat pula pembangunan dalam bidang sumber daya manusia. 9 program prioritas Nawacita tersebut mengilhami dan masuk menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disebut dengan RPJMN tahun 2015 hingga 2019. RPJMN akan menuntun kebijakan pemerintah selama 5 tahun ke depan, sehingga diharapkan menjadi pondasi pembangunan yang sangat kuat di masa yang akan datang. Harapannya, Nawacita bukan hanya sekedar janji manis, namun juga petunjuk kemana arah pembangunan diarahkan. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, visi Nawacita ini juga menyangkut berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kebudayaan, pertahanan, serta keamanan. Selama 5 tahun menjabat, tentunya banyak sekali dinamika yang terjadi dalam pemerintahan. Ada banyak capaian-capaian dan juga ada yang belum dituntaskan. Di pemerintahan periode kedua ini, semestinya Bapak Jokowi sudah melakukan refleksi kerja. Namun, tidak dipungkiri pula jika refleksi tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil secara objektif dan terukur. Berikut adalah evaluasi program Nawacita kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala pada tahun 2015 hingga 2019. Perkenalkan, nama saya Ananda Prasetya dengan NIM 4612419007. Di sini, saya akan menerangkan mengenai poin Nawacita ke-1. Poin Nawacita ke-1 yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Evaluasinya sebagai berikut. 1. Salah satu target normatif dari Nawacita poin 1 ini adalah perlindungan terhadap buruh migran Republik Indonesia di luar negeri. Pada 18 Maret 2018, TKI asal Bangkalan, Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad dieksekusi mati di Arab Saudi. Pemerintah sudah berusaha melakukan banding, namun gagal. 2. Integrasi dan transparansi data penanganan kasus korupsi secara bertingkat Mabes Polda dan Polres belum terbuka. 3. Pembatalan pembentukan Densus Anti Korupsi oleh Presiden yang diduga untuk menggantikan peran KPK. 4. Kasus penyerangan novel dan pimpinan KPK, penganiayaan terhadap aktivis anti korupsi dan jurnalis yang menguji independensi kepolisian. 5. Perlindungan kepada buruh migran mengenai batas negara telah membuat 7 pos lintas batas negara atau PLBN, yaitu PLBN Intikong, Badau, Aruk di Kalimantan Barat, kemudian PLBN Mota Ain, Mota Masin, dan Wini di NTT, serta PLBN Skou di Papua. 6. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama 4 kali dan lebih aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Hai semua, nama saya Ani Ambersari, NIM 4612419008.
Poin nawacita yang kedua adalah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Berikut ini adalah evaluasi poin nawacita yang kedua. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Pada tahun 2017, Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama dalam Trust and Confidence in National Government dengan mengalahkan sejumlah negara seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada agenda konkret dari pemerintah untuk reformasi kepartaian. Misal, tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk mengajukan revisi perubahan undang-undang partai politik untuk memperbaiki tata kelola partai politik di Indonesia menjadi lebih transparan, modern, dan akuntabel. Sejauh ini, upaya pemerintah hanya terbatas pada meningkatkan alokasi APBN untuk semua partai politik. Yang ketiga, tata kelola kepemiluan yang diatur dalam kodifikasi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dianggap tidak efektif untuk menjawab persoalan korupsi pemilu seperti politik uang, pendanaan kampanye, dan sebagainya. Justru undang-undang ini dianggap mempertahankan politik oligarki, salah satunya dengan mempertahankan presidential thresholds, meskipun pemilu presiden dan DPRD ataupun DPD diadakan secara serentak. Yang keempat, pemerintah tidak maksimal dalam membenahi lembaga perwakilan. Tindakan paling fatal adalah Presiden mengaku kecolongan dalam pembahasan Undang-Undang MD3 sehingga menghasilkan pasal-pasal yang bermasalah. Yang kelima, tata kelola pemerintahan Jokowi JK dianggap tidak efektif. Hal ini ditandai dengan koordinasi kementerian atau lembaga yang tidak baik, adanya rotasi jabatan yang mengakibatkan tumpang tindih dalam pengelolaan tugas di beberapa kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Perdana dengan NIM 4612419013. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai program Nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam realisasinya, pemerintah pada tahun 2018 memberikan dana desa sebesar 60 triliun kepada lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Sejauh ini, dana desa tersebut digunakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang ada di desa, yaitu dengan pembangunan jalan, jembatan, pasar desa, dan pembangunan lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa, pemerintah membangun berbagai fasilitas, seperti MCK, sambungan air bersih, posyandu, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius, yaitu sebesar 7% pada tahun 2019. Namun, realisasinya dinilai belum berhasil, karena pertumbuhan ekonomi yang masih terbilang rendah, dan bahkan tidak mencapai angka 6%. Pemerintah juga akan meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada gambar di samping, bahwa pada tahun 2015, anggaran yang dialokasikan untuk dana desa sebesar 20 triliun. Kemudian, terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2019, alokasi dana desa mencapai lebih dari 111 triliun. Selanjutnya, pemerintah menaikkan anggaran untuk membangun kesejahteraan di Papua. Dan pemerintah juga mengeluarkan dana sebesar 3,8 triliun untuk pembangunan jalan Trans Papua, di mana saat ini pembangunannya sudah mencapai kurang lebih 2.000 km dari target 4.600 km. Sekian presentasi mengenai program Nawacita yang ketiga dari saya. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Mutmainah dengan NIM 46124193031. Kali ini saya akan memaparkan poin keempat dari Nawacita, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Evaluasinya adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu sederet kepala daerah ditangkap KPK terkait dengan kasus korupsi. KPK tercatat melakukan OTT sebanyak 19 kali selama 2018. Ada 15 anggota kepala daerah yang tercatat. Selain itu, ada juga 2 anggota DPR, 1 hakim, dan 1 kalapas. Bahkan, ex-Menteri Sosial Idrus Marham merupakan menteri pertama dari Kabinet Jokowi JK yang jadi tersangka KPK. Yang kedua yaitu pada Juli 2018, napi korupsi Fahmi Darmawansyah memberikan suap kepada kepala lapas Sukamiskin terdahulu, yaitu Wahid Husein, terkait dengan penambahan fasilitas di dalam sel. Yang ketiga yaitu pemerintah gencar menyelesaikan sertifikasi tanah milik warga yang kemudian langsung dibagikan. Yang keempat yaitu menurut Kontras, pemerintahan Jokowi JK mendapatkan rapor merah terkait dengan penyelesaian kasus HAM. Yang kelima yaitu tidak tercapainya pengaturan RUU perampasan aset, RUU kerjasama timbal balik hukum pidana, dan pembatasan transaksi tunai. Saya Irvanis Dwariran Akbar dengan NIM 52024199074. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poin nawacita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Evaluasinya sebagai berikut. Yang pertama, program kepemilikan tanah untuk warga dengan total 9 juta hektar dalam waktu 5 tahun, akan tetapi kenyataannya hanya 7 juta hektar yang disertifikasi. Lalu yang kedua, membagikan kartu Indonesia Pintar dalam program Indonesia Pintar pada bulan Oktober 2018. Namun kenyataannya masih banyak penerimanya yang salah sasaran. Justru yang seharusnya tidak menerima kartu Indonesia Pintar malah menerima kartu tersebut dalam program Indonesia Pintar. Lalu yang ketiga, adanya kartu Indonesia Sehat dan program Nusantara Sehat di Papua dan Papua Barat yang hasilnya pengidap penyakit malaria menurun sebanyak 2.744 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Indri Taufik Hidayat, NIM 54044190049. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu pada poin nawacita ke-6. Poin nawacita ke-6 ini merupakan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing rakyat di pasar internasional. Pada poin nawacita yang ke-6 ini ada beberapa evaluasi. Pada poin pertama, Jokowi JK menargetkan pembangunan sekitar 2.000 km jalan baru pada masa pemerintahannya. Pembangunan jalan baru tersebut berlangsung dari tahun 2015 dan rampung pada tahun 2017. Sepanjang 2.623 jalan baru telah terbangun di daerah Indonesia. Menurut data Kementerian PUPR, sepanjang 2.000 km jalan yang ada di daerah perbatasan di Indonesia yang merupakan jalan di wilayah terpencil, terdepan, dan terpelosok di Indonesia. Lalu selanjutnya pada poin nawacita yang ke-6 ini ada evaluasi berupa Jokowi JK juga menargetkan pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan targetnya adalah 10 pembangunan pelabuhan baru. Hingga pada 2017 sudah tercatat di Kementerian BUMN bahwa ada 27 pelabuhan baru yang telah terbangun di Indonesia. Pada poin evaluasi yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur dalam perekonomian nasional yang meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca ekspor dan impor. Sejak masa pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif, naik dan turun, dan tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas. Pada poin evaluasi selanjutnya adalah
Produktivitas di Indonesia dapat tercermin dari orientasi penggunaan kredit perbankan yang ada di Indonesia. Tingginya persentase kredit konsumsi yang di Indonesia perlu menjadi perhatian pemerintah, karena tingginya kredit konsumsi ini tidak menimbulkan efek multiplier yang besar untuk negara bila dibandingkan dengan kredit industri ataupun modal kerja. Oleh karena itu, ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih kurang tepat untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing rakyat di pasar internasional. Sekian presentasi untuk poin nawacita yang ke-6 ini. Berikutnya akan dilanjutkan untuk poin nawacita yang ke-7. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afina Lalatusyami dengan NIM 7211411927. Di sini akan menyampaikan poin nawacita yang ke-7, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Poin yang pertama adalah pada tahun 2017 sudah disiapkan 3,2 juta hektar lahan suboptimal di luar Pulau Jawa untuk menjadi sawah. Lahan-lahan suboptimal di sini yang dimaksud adalah penggunaan rawa pasang surut, lahan kering, dan lahan tegalan. Hal ini dimaksudkan agar lahan suboptimal dapat memberikan manfaat dan efektivitas sumber pangan, sehingga dari sektor domestik masyarakat dapat menghasilkan sumber pangan secara mandiri. Kemudian, poin yang kedua adalah menjanjikan irigasi untuk 3 juta hektar sawah dengan realisasi membangun 49 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu sumber irigasi adalah pembangunan waduk. Selama 4 tahun, pemerintah sudah membangun 49 bendungan baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan bendungan ini ditujukan agar seluruh sawah yang tersebar di Indonesia mempunyai sumber air yang memadai sehingga hasil pertanian dapat semaksimal mungkin, dan Indonesia diharapkan tidak mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Kemudian poin yang ketiga adalah Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri pemerintah terus mengalami peningkatan. Per akhir Desember 2017 tercatat utang luar negeri Indonesia mencapai 352,2 miliar dolar atau sekitar 4.773 triliun. Kontribusi utang luar negeri Indonesia ini digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur seperti kesehatan, keuangan, sosial, dan lain sebagainya. Namun sumber utama membengkaknya utang luar negeri Indonesia adalah masuknya investor asing dengan menggunakan surat utang negara, sehingga utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, yakni sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin nawacita yang keempat. Poin nawacita keempat adalah pemerintah menempuh strategi impor untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti beras, bawang, dan garam. Kondisi demikian menunjukkan bahwa betapa buruknya dan betapa rusaknya tata kelola ekonomi domestik yang ada di Indonesia. Beras, bawang, dan garam merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, dan kebutuhan ini menurut saya Indonesia bisa memenuhi kebutuhan tersebut karena Indonesia adalah negara agraris dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Tapi mengapa kebutuhan tersebut Indonesia masih mengimpornya ke luar negeri? Ya mungkin karena pemanfaatannya yang belum maksimal. PR untuk pemerintah adalah bagaimana cara memanfaatkan potensi-potensi alam dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia agar kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti beras, bawang, dan garam tidak lagi diimpor dari luar negeri. Karena menurut saya ini sangat-sangat miris karena Indonesia menurut saya bisa memenuhinya sendiri. Selanjutnya adalah poin yang kelima, poin yang terakhir. Pada tahun 2017 lalu, pemerintah mengklaim telah berhasil melakukan swasembada jagung dan beras.
Tapi pada kenyataannya pada awal Februari, Kementerian Perdagangan telah menyetujui impor jagung sebanyak 171.660 ton jagung dari luar negeri. Kemenak beralasan bahwa jagung yang diimpor tidak banyak ditanam petani, padahal kebutuhan industri cukup besar. Kemudian pada awal 2018, pemerintah telah mengambil langkah mengimpor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Lagi-lagi, pemerintah beralasan bahwa beras yang diimpor tidak ditanam oleh petani lokal. Menurut saya, agar semua program dapat terlaksana dengan baik, pemerintah seharusnya dapat melakukan dan mengkoordinasi antara satu dengan yang lainnya agar hal-hal demikian tidak dapat terulang lagi. Karena apa? Karena jagung dan beras merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apabila Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokok tersebut secara mandiri, menurut saya kemakmuran rakyat Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan pokok tersebut dengan mengimpornya dari luar negeri. Saya Rastia Dewi Puji Astuti, NIM 7211419028. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin nawacita yang ke-8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu, Jokowi melakukan beberapa evaluasi demi menjalankan poin nawacita yang ke-8 ini. Yang pertama, Jokowi meningkatkan posisi UKP Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun dalam pelaksanaannya terjadi kendala mengenai upah para pejabatnya. Yang kedua, evaluasi penyamarataan ujian nasional. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2018 para siswa malah kesulitan dalam menghadapi atau mengerjakan soal yang bersifat HOTS. Yang ketiga, dampak revolusi karakter bagi masyarakat juga belum dengan kepatuhan standar pelayanan publik belum maksimal dan masih belum ramah terhadap masyarakat. Artinya, jika revolusi karakter bagi masyarakat berhasil, juga harus diimbangi dengan pelayanan publik yang maksimal serta keramah tamahan terhadap masyarakat. Yang terakhir, peningkatan produktivitas melalui pendidikan vokasi dilakukan melalui program keahlian ganda demi memenuhi kekurangan guru yang produktif. Salah satu contohnya yaitu pengiriman 30 guru SMK ke Jerman untuk melakukan training. Saya Andinda Snakonita dengan NIM 72114191192 akan menjelaskan mengenai evaluasi program nawacita pemerintahan Jokowi JK pada poin 9. Nah, poin 9 ini sendiri berbunyi memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Nah, salah satu janji yang tertuang dalam poin tersebut adalah menghidupkan forum diskusi atau forum dialog di masyarakat. Di dalam poin tersebut juga tidak dijelaskan akan dibentuknya suatu badan khusus. Namun, seiring berjalannya waktu pada pemerintahan Jokowi JK dibentuk suatu badan yang bernama Dewan Kerukunan Nasional atau DKN yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan cara musyawarah. Hal ini tentu erat kaitannya dengan program nawacita pemerintahan Jokowi JK pada poin 9. Nah, ada dua persoalan hukum dengan dibentuknya Dewan Kerukunan Nasional. Yang pertama, mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui Dewan Kerukunan Nasional hanya berupa musyawarah, tidak melakukan proses hukum. Tentu hal ini bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah keberadaan Dewan Kerukunan Nasional ini juga bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Demikian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.